Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Clara Leoni Fadiar. Dan di video ini aku akan mereview sebuah film yang diadaptasi dari kejadian nyata. Nah sebelum itu, kalian pasti sudah gak asing sama tragedi jatuhnya pesawat di pegunungan Andes, tepatnya pesawat Uruguayan Air Force Flight number 571 pada tahun 1972. Kejadian ini sangat menyita perhatian publik karena beberapa korban dari kejadian tersebut berhasil terselamatkan, walaupun harus bertahan hidup di cuaca dingin yang sangat ekstrim dan menyaksikan teman serta kerabatnya kehilangan kesadaran satu persatu. Nah, kejadian yang sangat mengharukan ini kemudian diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Society of the Snow yang disutradarai oleh G.A. Bayona. Dalam pembuatan filmnya, Bayona juga bekerja sama dengan salah satu penyintasnya yang bernama Pablo Fierci yang juga menulis buku dengan judul yang sama. Jadi simak video review ini baik-baik ya. Film berdurasikan 144 menit ini mengisahkan tentang sekelompok pemain rugby dari Uruguay yang merencanakan perjalanannya ke Santiago, Chile. Dengan antusiasme besar, mereka pun mengajak teman dan beberapa anggota keluarga mereka untuk pergi bersama dan membuat memori indah yang diidam-idamkan. Sampailah mereka di hari yang mereka tunggu-tunggu. Di hari keberangkatan ini, suasana dipenuhi oleh kegembiraan, bahkan mereka sempat berfoto bersama di depan pesawat yang akan mereka naiki. Suasana di dalam pesawat pun tak kalah seru. Mereka saling bersenda gurau mengekspresikan nuansa kebahagiaan ini. Namun, ketika melewati pegunungan Andes, cuaca di sana seakan tak merestui kegembiraan mereka. Cuaca yang cukup ekstrim membuat penglihatan menjadi kabur sehingga tabrakan pun tak bisa dihindari. Pesawat itu seketika membelah diri menjadi dua bagian. Bagian belakangnya terlempar dan hancur, sedangkan bagian depannya masih terselamatkan. Sayangnya, kejadian ini menewaskan beberapa sahabat dan kerabat mereka. Sekarang tinggal tersisa 29 orang dari 45 orang. Banyak dari mereka yang terluka parah, tetapi mereka harus tetap bertahan hidup sampai bantuan datang. Sayangnya, bantuan pun tak kunjung datang. Dengan persediaan makanan yang sudah habis, serta cuaca dingin yang semakin ekstrim, membuat mereka mulai kehilangan akal dan memutuskan untuk memakan bagian tubuh dari para korban yang meninggal untuk tetap bertahan hidup. Film ini menunjukkan bagaimana cara penyintas melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup walaupun harus bertentangan dengan moral sekalipun. Film ini dibintangi oleh Enzo Fulveschi yang berperan sebagai Numa sekaligus tokoh utama dari film ini. Ada satu momen di mana karakter Numa ini sangat menonjol, yaitu saat badai besar yang menerjang bongkahan pesawat yang mereka singgahi, sehingga membuat mereka semua terjebak dan terperangkap dengan beralaskan tumpukan salju. Setelah berhari-hari terperangkap, kejadian ini mulai memakan korban, karena bayangkan saja, mereka harus tidur pada tumpukan salju selama berhari-hari dengan kurangnya sirkulasi udara, bahkan mereka harus menyaksikan proses penyayatan daging mayat untuk mereka konsumsi, sehingga membuat Numa tergerak untuk mencari jalan keluar dari situasi ini. Numa pun menemukan celah untuk jalan keluar, namun ia harus melukai dirinya sendiri demi menyelamatkan korban lainnya dari situasi berat tersebut. Penokohan karakter Numa yang hebat dalam memecahkan masalah serta momen heroiknya yang siap pasang badan untuk menyelamatkan mereka di waktu yang krusial membuat karakternya ini sangat menonjol. Nah, selain Numa ini ada tokoh yang bernama Roberto yang diperankan oleh Martis Ricault dan tokoh Nando yang diperankan oleh Agustin Pardella yang menjelajahi pegunungan Andes selama 10 hari untuk sampai ke Chile demi mencari bantuan. Seperti usaha yang tidak mengkhianati hasil, mereka akhirnya bertemu dengan warga lokal dan mereka pun berhasil diselamatkan. Begitu juga dengan 16 penyintas lainnya yang ikut berhasil dievakuasi. Film ini berhasil menghadirkan suasana perjuangan serta rasa kemanusiaan dalam menghadapi keputusan ataupun rintangan yang sulit diambang hidup dan mati,
sehingga membuat para penonton ikut merasakan ketegangan serta perasaan emosional. Tak lupa acting dari para aktor yang disajikan dengan sangat bagus yang ikut melengkapi film ini. Penokohan yang realistis berhasil menarik banyak penonton dan film ini berhasil meraih 12 penghargaan termasuk penghargaan film terbaik dan sutradara terbaik di penghargaan Goya ke-38. Bahkan kabarnya film ini juga menjadi nominasi di penghargaan skala internasional, yaitu penghargaan Oscar loh. Nah lanjut ya, dari segi alurnya, film ini menggunakan alur baju dan penggambaran ceritanya sangat jelas dengan menampilkan tema survival dan rasa kemanusiaan yang diuji. Para korbannya dituntut untuk memilih memakan tubuh korban yang sudah meninggal demi bertahan hidup atau mati karena kelaparan. Film ini menunjukkan kekuatan manusia untuk bertahan hidup dan kerjasama tim, bahkan tekad para penyintas untuk hidup melalui situasi yang tampaknya mustahil. Dengan sinematografi yang apik, menampilkan pemandangan pegunungan Andes yang tertutupi salju tebal, menciptakan perasaan intimidasi atas kekejamannya, serta mencerminkan ketidakberdayaan para korban, sehingga dapat mengajak para penonton nih untuk merasakan ketakutan serta keterpurukan yang dialami para korban. Sementara itu, elemen-elemen seperti pencahayaan, latar suara, dan editing menambah kesan dramatis dan heroik dari film ini. Secara keseluruhan, Society of the Snow ini merupakan film yang sangat menarik ya. Dari alur dan penokohannya dibuat realistis mungkin dan mendalam, sehingga kita dapat ikut merasakan betapa kerasnya tekad mereka untuk bertahan hidup. Dengan mengangkat kejadian nyata, film ini berhasil menyentuh inti dari tragedi dan menggambarkan pengalaman para korban dengan penuh hormat dan faktual. Hal ini meninggalkan kesan mendalam dan memberikan sudut pandang baru terhadap peristiwa yang mungkin banyak dari teman-teman belum begitu paham mengenai detail dari tragedi ini. Film ini cocok banget nih buat kalian para pecinta film bergenre sejarah dan survival, karena film ini sendiri berisi fakta-fakta dari tragedi yang terjadi tahun 1972 tersebut, tanpa bermaksud untuk menyinggung ataupun merendahkan korban serta keluarga yang ditinggalkan. Aku pribadi sangat suka dengan film yang bergenre survival atau yang menyajikan facts atau sejarah dari fenomena atau kejadian yang pernah terjadi di dunia ini. Jadi aku bisa memberikan rating terhadap film ini yaitu 9 dari 10. Walaupun film ini terkesan slow burn, tapi aku gak merasakan perasaan bosan ataupun kebingungan, karena film ini menyuguhkan rangkaian peristiwa yang urut dan kalian akan disuguhkan dengan sinematografi yang sangat berkesan untuk mata kalian. Nah, mungkin beberapa dari kalian akan dibuat merasa tidak nyaman ataupun kontra dengan unsur kanibalisme yang ada di dalamnya. Mereka kan sedang terdampar ya di tengah-tengah pegunungan luas yang tertutupi oleh salju. Bahkan tim penyelamat pun kesulitan untuk mencari mereka. Mereka tak punya pilihan lain demi bertahan hidup. Tapi film ini masih cocok kok untuk dipilih sebagai tontonan bareng bersama keluarga ataupun teman-teman kalian. Jadi jangan lupa masukin film ini ke watchlist kalian ya. Sekian review dari aku, terima kasih sudah menonton. Dadah!